warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Farmasi, Angkatan 2021 yang diampu oleh Ibu Hanifah Magister Farm. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Maya Romayanti dengan NPM 09, Saya Kamila dengan NPM 08. Saya Nanda Bunga dengan NPM 010. Saya Deki Ralis dengan NPM 022. saya Dini Syafatrasa dengan NPM 07. Saya Cynthia Dewi dengan NPM 08. Saya Ratu Sandra dengan NPM 12. Saya Dina Nurulana dengan NPM 07. Itu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dalam industri farmasi, jaminan mutu sangat penting untuk menjaga integritas proses pembuatan obat dan memastikan produk memenuhi spesifikasi yang diinginkan. QA membantu menghilangkan keberadaan kontaminan, memastikan produk memiliki efek yang diharapkan, dan memenuhi harapan pasien. Sejarah penjaminan mutu farmasi adalah perkembangan dan evolusi praktik untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas produk farmasi. Berikut adalah ikhtisar perkembangannya. Pada abad pertengahan, praktik farmasi telah ada sejak zaman kuno, tetapi pada periode ini, penjaminan mutu farmasi didasarkan pada pengalaman dan tradisi. Pengetahuan tentang obat-obatan, terutama bersifat empiris. Abad ke-19, revolusi kimia modern mengubah wajah farmasi. Dengan pengenalan teknik kimia analitik, memungkinkan identifikasi bahan-bahan dalam obat-obatan, tetapi regulasi farmasi masih terbatas. Banyak obat-obatan dijual tanpa resep. Pada tahun 1938, Food, Drug, and Cosmetic Act atau FDA di Amerika Serikat, undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam penjaminan mutu farmasi. Ini mengharuskan pengujian obat-obatan dan kosmetik sebelum mereka dijual dan membawa peraturan yang lebih ketat. Tahun 1960, Standar Good Manufacturing Practices atau GMP mulai diterapkan secara luas di seluruh dunia untuk memastikan kualitas produksi obat-obatan. Ini mengarah pada praktik produksi yang lebih terkendali dan bersih. Tahun 1970, European Medicines Agency atau EMA dan International Conference on Harmonization atau ICH. EMA didirikan di Eropa, sementara ICH dibentuk untuk mengharmonisasi persyaratan regulasi farmasi antara negara-negara maju. Ini meningkatkan kerjasama internasional dalam penjaminan mutu farmasi. Pada abad ke-21, teknologi dan inovasi, penggunaan teknologi informasi, metode analitik canggih, dan proses produksi yang lebih modern terus berkembang. Regulasi semakin canggih untuk mengakomodasi perkembangan ini. Penjaminan mutu farmasi telah mengalami perkembangan seiring waktu. Pada awalnya, fokus utamanya yaitu pada kontrol kualitas produk, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi, pendekatan tersebut berkembang menjadi sistem yang lebih komprehensif, melibatkan aspek produksi, distribusi, dan pengawasan pasca pasar. Perkembangan peraturan penjaminan mutu farmasi seringkali dipicu oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau tidak efektif. Badan regulasi farmasi di berbagai negara mengeluarkan pedoman dan standar yang lebih ketat seiring berjalannya waktu, dengan penekanan pada praktik produksi yang baik, uji klinis, dan pengawasan pasca pasar.
Dalam globalisasi industri farmasi, berkolaborasi antar negara untuk menciptakan standar internasional dalam memastikan kualitas produk dan keamanan pasien secara global. Sejarah penjaminan mutu farmasi mencerminkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan standar industri demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, terdapat beberapa badan dan lembaga regulasi yang berperan dalam penjaminan mutu di berbagai sektor, termasuk farmasi dan industri. Badan yang pertama yang paling umum kita kenal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang sering disebut dengan BPOM. BPOM adalah lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengawasan, pengendalian, dan pengawalan obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain BPOM, terdapat badan-badan lainnya, seperti yang pertama, Badan Standarisasi Nasional atau BSN. BSN ini adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi standar nasional di berbagai sektor, termasuk farmasi. Mereka berperan dalam menetapkan standar kualitas untuk produk dan layanan. Yang kedua, ada Kementerian Kesehatan atau yang biasa kita kenal dengan Kemenkes. Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam mengatur sektor kesehatan, termasuk pengawasan dan regulasi obat-obatan. Mereka bekerja sama dengan BPOM dalam menentukan kebijakan dan regulasi kesehatan. Selanjutnya ada Kemenprin atau Kementerian Perindustrian. Kemenprin berperan dalam mengawasi sektor industri, termasuk industri farmasi. Mereka terlibat dalam mengeluarkan izin produksi serta mengatur dan mengendalikan industri farmasi. Selanjutnya kita fokus kepada sejarah dan peran Badan Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Awalnya BPOM didirikan pada tahun 1972 dengan nama Badan POM atau Pengawas Obat dan Makanan, dan kemudian diubah namanya menjadi Badan POM dan Makanan pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2000, badan ini menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. BPOM bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya di Indonesia. Mereka memastikan bahwa produk-produk tersebut aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan. BPOM memiliki peran dalam memberikan izin edar untuk obat-obatan dan produk kesehatan, serta mengawasi proses produksi, distribusi, dan penggunaannya. Mereka juga terlibat di dalam pengawasan iklan obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga berperan dalam penanganan isu-isu keamanan pangan dan obat-obatan, termasuk penarikan produk yang berisiko dan penyelidikan terhadap masalah farmasi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, BPOM terus memperbarui peraturan dan pedoman untuk menjaga mutu farmasi dan keselamatan masyarakat. BPOM memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas dan keselamatan produk farmasi di Indonesia. Mereka terus berupaya untuk memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di pasar memenuhi standar yang ketat, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi obat dengan keyakinan bahwa mereka aman dan efektif. Penjaminan mutu farmasi adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa obat-obatan masyarakat yang digunakan aman, efektif, dan berkualitas. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penjaminan mutu farmasi. Yang pertama adalah perancangan produk. Langkah pertama adalah merancang produk farmasi dengan mempertimbangkan bahan-bahan yang digunakan, formulasi, dan dosis yang tepat. Yang kedua adalah pengembangan produksi. Menetapkan prosedur produksi yang sesuai dan standar untuk memastikan konsistensi dalam pembuatan obat. Yang ketiga adalah pengadaan bahan baku.
memilih pemasok bahan baku yang terpercaya, dan memeriksa bahan baku tersebut untuk memastikan kualitasnya. Yang keempat adalah penerimaan dan inspeksi bahan baku. Memeriksa bahan baku yang diterima untuk memastikan kesesuaian dengan standar kualitas dan keamanan. Yang kelima adalah produksi dan pengemasan. Memproduksi obat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mengemasnya dengan benar. Yang keenam adalah pengendalian kualitas. Melakukan pengujian kualitas selama proses produksi untuk memastikan obat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketujuh adalah proses validasi. Mengkonfirmasi bahwa proses produksi obat berjalan sesuai dengan yang diharapkan melalui uji validasi. Yang kedelapan adalah penyimpanan dan distribusi. Penyimpanan obat dengan benar dan distribusinya aman dan sesuai. Yang kesembilan adalah pengawasan pasca marketing. Terus memantau produk yang sudah beredar di pasar dan menanggapi keluhan atau masalah yang muncul. Yang ke-10 adalah pelaporan efek samping. Mengumpulkan dan melaporkan efek samping obat yang mungkin muncul kepada otoritas yang berwenang. Yang ke-11 adalah sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Practice. Menjaminkan bahwa pabrik farmasi mematuhi standar GMP untuk memproduksi obat dengan kualitas yang terjamin. Yang ke-12 adalah pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Terus memadukan kinerja dan kualitas produk farmasi serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Pengujian penjaminan mutu farmasi adalah proses yang penting dalam industri farmasi untuk memastikan bahwa produk obat yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, kualitas, efikasi yang ditetapkan. Adapun berbagai jenis pengujian tersebut meliputi 1. Uji identifikasi, yang mana uji ini memastikan bahwa bahan obat yang digunakan adalah bahan yang seharusnya digunakan dalam formulasi. Kedua adalah uji fisik, yang mana uji ini melibatkan pengecekan bentuk, warna, ukuran, serta tekstur obat untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Lalu ada uji kimia. Uji ini melibatkan analisis kelompok kimia obat, termasuk kadar, bahan aktif, dan pengidentifikasian senyawa lain. Lalu uji mikrobiologi, yaitu uji memeriksa keberadaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus yang dapat mengkontaminasi produk. Lalu ada uji stabilitas, yaitu mengukur bagaimana produk dapat bertahan dalam berbagai kondisi penyimpanan, termasuk suhu dan kelembapan, untuk memastikan bahwa produk tetap efektif, aman selama masa pakai yang ditentukan. Lalu ada uji disolusi, yaitu memeriksa sejauh mana obat dapat larut dalam cairan tubuh, yang penting untuk memastikan ketersediaan bahan aktif di dalam tubuh setelah dikonsumsi. Lalu ada uji sterilisasi, yaitu memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan steril seperti obat suntik yang benar-benar bebas dari mikroorganisme. Ada uji toksisitas, yaitu mengukur potensi toksisitas produk terhadap sel atau organisme hidup untuk menentukan apakah produk tersebut aman untuk digunakan. Lalu ada uji bioafabilitas dan bioekuivalensi, yaitu obat. Pengujian ini membandingkan obat generik yang diserap, didistribusi, dan diekresi dalam tubuh dan dibandingkan dengan obat referensi yang sudah ada di pasaran. Lalu uji keamanan, yaitu uji yang melibatkan pengujian terhadap efek samping dan juga resiko penggunaan obat. Peran profesional farmasi. 1. Meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko. Apoteker dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko manajemen dalam pelayanan farmasi, sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. 2. Bertanggung jawab dalam pengawasan mutu. Apoteker bertanggung jawab dalam pengawasan mutu, mulai dari bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. 3. Pembelian kualitas produk. Apoteker di industri farmasi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk dan memastikan bahwa sediaan farmasi benar-benar bermanfaat bagi pasien. 4. Mengawasi distribusi obat.
Apoteker dapat menyatukan seluruh produk sepanjang alur pendistribusian, mulai dari produk masuk gudang hingga sampai di tangan konsumen. 5. Memberikan kefarmasian yang impresif. Apoteker masa kini harus berpikiran impresif kepada pasien dan fokus pada pelayanan pasien, bukan hanya pada obat saja. Di Indonesia, terdapat beberapa badan dan regulasi yang berperan di dalam penjaminan mutu ini, di antaranya seperti BPOM, Kemenkes, dan Kemenprin. Dalam penjaminan mutu, perlu adanya langkah-langkah untuk memastikan bahwa obat-obatan yang digunakan aman. Salah satu langkah tersebut yaitu perancangan produk, pengembangan produksi, dan pengadaan bahan baku. Profesional farmasi memiliki beberapa peran dalam penjaminan mutu farmasi, diantaranya meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko, bertanggung jawab dalam pengawasan mutu, pembelian kualitas produk, dan mengawasi distribusi obat. Contoh kasus penyalahgunaan obat. Beberapa kasus obat tradisional tanpa izin edar, contohnya di Surabaya, seorang pria berusia 37 tahun menjual 39 obat tradisional dalam kemasan dengan nomor izin edar yang belum terdaftar di BPOM dan sudah dijual di toko miliknya. Selain itu, yang terjadi baru-baru ini, aparat kepolisian Surabaya menyita 594 dus jamu tradisional berbagai merek yang tidak memiliki izin edar dan menangkap pemilik obat yang berinisial WHY. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Surabaya menyita obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 110 item di toko yang berinisial JA. Obat tradisional tanpa izin edar akan mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen obat tradisional, karena obat tradisional tersebut tidak ada jaminan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu dari Badan BPOM. Adapun sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori pro justitia seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan merujuk kepada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1, maka dipidana dengan pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. Sementara berdasarkan fakta, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sangat ringan dan jauh dari sanksi yang seharusnya, yang telah ditetapkan oleh pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kurang efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin, salah satunya karena sangat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar untuk pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen dan produsen atau pihak lainnya yang berkepentingan dapat memperoleh kepuasan. Sejarah penjaminan mutu farmasi telah ada sejak abad pertengahan, tetapi pada periode ini penjaminan mutu farmasi didasarkan pada pengalaman dan tradisi. Penjaminan mutu dalam farmasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penjaminan mutu memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi oleh pasien. Ini dapat mengurangi risiko efek samping dan bahaya kesehatan yang dapat timbul dari penggunaan produk yang tidak memenuhi standar. Penjaminan mutu membantu mengidentifikasi dan mencegah peredaran obat palsu yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Ini akan menjadi pertahanan penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak sah.